Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Sarwoko selaku pengampu mata kuliah agama serta teman-teman. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 6 yang beranggotakan 5 anggota, yaitu yang pertama, Rahma Yulita Ningrum yang bertugas sebagai notulen, yang kedua, Nisa Kusuma Wardani yang bertugas sebagai presentator, yang ketiga, Dewi Zahra yang bertugas sebagai presentator, yang keempat, Alisa Salsabila yang bertugas sebagai presentator, yang terakhir, saya sendiri, Cynthia Bella Satyani yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi hari ini. Demi kelancaran presentasi hari ini, dimohon untuk mengaktifkan kamera dan mikrofon saat presentasi dimulai. Pada presentasi menurut pandangan agama Islam yang akan disampaikan oleh Mbak Nisa. Saya persilahkan kepada pemateri untuk menyampaikan presentasinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Bella. Langsung saja, yang pertama adalah latar belakang, yaitu transplantasi organ adalah salah satu kemajuan penting dalam dunia medis yang dapat menyelamatkan nyawa manusia. Namun, praktek ini menimbulkan pertanyaan etis dan agama, terutama karena Islam memandang tubuh sebagai amanah yang harus dijaga kehormatannya. Di sisi lain, Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga dan menyelamatkan nyawa. Perbedaan pendapat ulama dan adanya aturan hukum di Indonesia membuat pembahasan mengenai transplantasi organ perlu dikaji secara menyeluruh dari sisi medis, syariat, dan regulasi. Kemudian ada rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama, rumusan masalahnya ada pengertian transplantasi secara medis. Kedua, pandangan Islam tentang transplantasi. Ketiga, syarat kebolehan transplantasi. Kemudian, tujuannya yang pertama ada memahami konsep transplantasi, kedua, mengkaji hukum Islam, yang ketiga, menjelaskan syarat kebolehan. Kemudian ada beberapa jenis transplantasi berdasarkan donor, ada 3. Yang pertama yaitu ada autologus dari diri sendiri, kedua, allogenik dari orang lain, dan yang ketiga ada xenogenik hewan penelitian. Berdasarkan metode ada 2 yaitu donor hidup dan donor meninggal. Keuntungan dan risiko transplantasi. Keuntungannya ada 3. Yang pertama, untuk menyelamatkan nyawa. Yang kedua, mengganti organ rusak. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Risikonya juga ada 3. Yang pertama, penolakan organ. Yang kedua, infeksi. Dan yang ketiga, komplikasi operasi. Dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang transplantasi yaitu Quran Surat Al-Maidah ayat 32 tentang menyelamatkan nyawa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195 tentang larangan membinasakan diri. Quran Surat Al-Isra ayat 70 tentang kemuliaan manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 173 tentang darurat membolehkan. Dalil hadisnya ada kehormatan mayat, yaitu kehormatan orang hidup, tidak boleh membahayakan diri dan orang lain, menolong sesama, berarti mendapat pahala yang besar, Allah menolong orang yang menolong saudaranya. Kaidah fikih ad-darurat qabihul mahzurat, yang artinya menghilangkan bahaya lebih diutamakan, kesulitan mendatangkan kemudahan. Pandangan ulama terhadap transplantasi adalah mayoritas ulama kontemporer membolehkan transplantasi dengan syarat ada keadaan darurat, tidak membahayakan donor, tidak diperjualbelikan untuk kemanusiaan. Hukum di Indonesia tentang transplantasi ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004, PP Nomor 53 Tahun 2021, transplantasi untuk kemanusiaan, jual beli organ dilarang.
pandangan kelompok, transplantasi organ diperbolehkan dalam Islam, bahkan bisa menjadi wajib jika menyelamatkan nyawa, tidak membahayakan donor, tidak diperjualbelikan, dilakukan sesuai prosedur, seakan-akan telah menghidupkan seluruh manusia. Kesimpulan, pertama, transplantasi dapat menyelamatkan nyawa. Yang kedua, Islam membolehkan dengan syarat. 3. Ada dalil Al-Quran dan hadis. 4. Diatur hukum negara. Saran, perlu edukasi masyarakat, pengawasan pemerintah diperketat, nilai agama dan etika harus dijaga, perlu kajian lanjut. Pada pemateri atas penyampaian materi yang sangat jelas. Selanjutnya kita akan masuki sesi tanya jawab. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan tulis di bawah komentar. Baik, karena waktu yang pas, sesi pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada pemateri dan teman-teman atas perhatiannya. Saya selaku moderator mohon maaf apabila selama memandu presentasi terdapat kekurangan. Akhir kata, semoga presentasi hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.